Selamat pagi buat adik-adik kami yang datang dari INTE ya. Oke, silakan. Jadi gini Bu, ada berapa guru BK di SMA Negeri 1 Panyabungan ini? BK, berapa orang BK? Kalau BK yang asli 4 orang. Struktur organisasinya ada Bu? Itu silakan. Lalu apakah semua guru BK di sini lulusan S1 bimbingan konseling? Iya, lulusan S1 yang konseling. Bedanya guru BK sama guru biasa apa Bu? Kalau guru bidang studi itu mengajar, kalau ada kesempatannya membimbing. Tapi mungkin saja dia tidak tercapai waktunya, maka guru bidang studi itu mengajar. Kalau memang ada langsung memang sekaligus untuk membimbing dan menasehati, mengingatkan supaya anak itu benar-benar apa yang diajarkan mereka mengerti dan mengamalkannya. Jadi kalau guru BK itu kalau ada waktunya itu jarang memang, tapi mau sekali-sekali terjadi kita ke ruangan bila guru bidang studi tidak ada, bisa kita sekali-sekali mengajar. Lalu bagaimana jenis-jenis masalah yang paling sering dihadapi sama Ibu? Oh, yang paling sering, ya pertama sekali yang paling sering masalah kehadiran lah dulu. Itulah yang paling sering. Baru kalau masalah yang kedua, masalah-masalah yang timbul di dalam ruangan itu memang sudah jarang apabila ada guru bimbingan konselingnya. Jadi yang masalah ketiganya masalah keterlambatan lah. Jadi kalau yang masalah-masalah yang timbul yang keempat, contohnya masalah yang berantem atau cabut lah kita katakan, jarang. Udah jarang dengan adanya guru BK ini dah. Bu, latar belakang apa yang biasanya menyebabkan munculnya masalah pada siswa? Memang latar belakang ini dari faktor kejauhan pertama. Yang kedua, memang ada itu faktor latar belakang dari keadaan orang tua yang tidak mampu. Baru ketiga karena lingkungannya ikut-ikutan. Kadang ada yang tidak sekolah di sana. Itulah kalau latar belakang. Bu, bagaimana upaya menangani masalah yang dialami oleh siswa? Tujuan dari seorang BK atau BP itu ya, membantu siswa-siswi baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah, memberikan arahan, bimbingan, nasihat atau pokoknya kepada siswa ini kita berikan nasihat, bimbingan, arahan yang seoptimal mungkin. Supaya dengan adanya bimbingan, arahan, nasihat yang kita berikan ini kepada si anak, maka suatu saat nanti dia mampu untuk menyelesaikan masalahnya apabila dia bermasalah. Tapi apabila dia tidak pun bermasalah, kita berikan juga bantuan supaya lebih meningkatkan baik cara belajarnya, baik cara berpikirnya, baik cara mengerjakannya, cara untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang sesuai dengan dirinya. Jadi tujuan BK ini mengoptimalkan siswa untuk mencapai cita-citanya, atau tujuan kita sebagai guru BP harus si anak dapat mencapai cita-citanya seoptimal mungkin. Nah, itulah upaya kita kan. Berarti di sana sudah jelas memberikan bantuan, memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan jalan kan ke arah mana dia apabila dia bermasalah, bagaimana menyelesaikan masalahnya. Jangan dia salahkan orang tuanya padahal dianya yang tidak mau berubah kan. Jadi memberikan arahan atau bimbingan kepada siswa yang bermasalah dan juga kepada siswa yang tidak bermasalah, supaya bagi siswa yang tidak bermasalah dia dapat mengembangkan dirinya, yang seandainya dia juara tetap dipertahankannya gitu. Itulah upaya. Bu, apakah ada pernah kasus yang tidak bisa ditangani oleh BK kemudian dialih tangankan? Ada itu, ada sekali-sekali. Itulah seorang guru BK kalau tidak mampu, jadi kita berikanlah kepada bagian kesiswaan, bagaimana siswa kita ini ada masalah yang sangat
kita katakanlah yang tidak dapat kami selesaikan di BK. Jadi juga sekolah tidak dapat menyelesaikannya. Udah pernah itu masalahnya sampai ke polisi. Contoh masalahnya pada saat itu yang kami alihkan masalahnya sampai ke alih tangan ke polisi, mengkoyak roknya. Baru lagi entah 2 tahun yang lewat itu sebelum corona, kami dipanggil ke kantor polisi karena orang tuanya tidak menerima bahwa si murid ini kami pindahkan. Bu, sudah berapa lama Ibu menjadi guru BK di SMA Negeri 1? Kalau saya sudah ada 32 tahun, dari tahun 89. Apa saja Bu suka duka guru Ibu, suka duka Ibu saat menjadi guru bimbingan konseling? Ya, suka dukanya, sukanya banyak sekali. Karena kadang sesudah tamat, banyak anak ini waktu siswa dia, bagaimana kita katakan ya, benci, kita katakan tidak benci. Mungkin tapi dari cerminan atau permukanya, kan kita sebagai guru BK, kita tahu itu yang melawan atau tidak melawan. Nampak itu dari postur mukanya kan, dari sirikan matanya, tahu kita itu yang melawan atau enggak. Tapi kalau sudah tamat, apabila kita katakanlah banyak yang berhasil, karena sudah berhasil orangnya itu kita nggak kenal lagi, ya sangat membahagiakan lah. Kadang kita di motor tidak tahu kita udah dikasih ongkos kita, itu kan udah bahagia juga kita. Siapa yang mengasih ongkosku, mau kita kasih contohnya, datang tukang motornya, ada tadi murid Ibu katanya. Itu yang paling hebatnya seorang anak itu, padahal waktu sekolah dia kan sangat benci, tahu kita sangat benci kan, tapi tidak diungkapkan, memang tidak, hanya penampakannya nampak, tahu kita itu nampak dari mukanya melawan, dari tangannya, postur tubuhnya, tahu kita itu. Itulah sukanya. Kalau dukanya ya kadang ada lagi kita dilawannya. Pokoknya kayaknya melawan dia sampai dalam hati kita, ya padahal tujuan kita nak yang supaya kamunya sadar kalau kamu berhasil nanti pasti kamu senang dan bahagia. Hanya itu tujuan Ibu. Itu dalam dukanya itu kita rasakan di dalam hati kita kalau dia melawan gitu. Seperti hari itulah yang kejadian yang dia ditangankan itu, melawan anak itu, melawan. Ini kami kan hanya main-main Ibu katanya. Kemudian Bu, menurut Ibu dalam suatu sekolah perlu atau tidak diadakan program BK? Ya, jelaslah ada maunya ada program BK, ada itu. Kira-kira apa yang kita harapkan, apa tujuan seorang guru BK itu, apakah terlaksana atau tidak, ya haruslah kita buat itu setiap tahunnya program kita, apa yang kita rencanakan ke depannya, jauh-jauh sebelumnya bagaimana anak kita yang sudah tamat, apa hasilnya, bagaimana kelemahannya, pasti perlunya itu. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya.